Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi limpahan kebahagiaan, diberi limpahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya pembahasan kali ini kita sholawatan dulu seperti biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghili dhalimin bi dhalimin wa arjana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya doakan panjenengan sedoyo dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik tentunya ya sahabat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Jadi sahabat, lambang negara kita itu adalah burung Garuda, dimana burung Garuda ini burung mitologi yang dikenal oleh orang-orang Nusantara dari abad ke-5. Burung Garuda ini adalah tumpaan Dewa Wisnu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Kerajaan Tarumanegara, burung Garuda ini dikenal sebagai burung tumpaan Dewa Wisnu. Dari abad ke-5 sudah dikenal oleh penduduk Nusantara dari zaman kerajaan-kerajaan dulu sahabat, dimana diketemukannya di beberapa candi. Di situ ada burung Garuda. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu belum ada lambang negaranya, sehingga tanggal 10 Januari 1950 Republik Indonesia Serikat, dulu dinamakan Republik Indonesia Serikat, Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS Republik Indonesia Serikat itu membuat tim atau panitia lambang negara, di mana panitia lambang negara Indonesia ini sebagai ketua Bapak Muhammad Zamin, yang kedua Ki Hajar Dewantoro, ini dikenal sebagai Bapak Pelajar juga, Bapak Muhammad Natsir. Selanjutnya ada Raden Muhammad Purbo Cokro, ada yang menyebutnya lagi M.A. Pelepesi. Jadi ada beberapa orang yang menjadi pelopor lambang negara Indonesia, di mana ketua koordinatornya adalah Sultan Hamid II. Jelas ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lambang negara kita itu burung Garuda, burung mitologi di zaman Hindu dulu. Kenapa disebut dengan burung Garuda, burung yang kuat? Burung Garuda ini melambangkan pelepasan dari kebudayaan. Jadi kita harus lepas dari perbudakan. Burung Garuda ini memang diciptakan itu untuk memelopori hilangnya perbudakan di negara kita. Jadi kita sudah benar-benar merdeka. Setelah dibentuknya tim ini yang dikoordinator oleh Sultan Hamid II, kemudian
muncullah dua lambang negara kita. Satu yang Sultan Hamid II itu mengajukan Garuda ini dengan badan manusia, dengan perisai, mencengkeram pita, dan yang satu dari Bapak Muhammad Zamin. Akan tetapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diterima lambangnya dari Sultan Hamid II, karena lambang ini sudah pas untuk negara kita yang harus bebas dari perbudakan. Akan tetapi sahabat, butuh proses juga untuk menetapkan lambang Garuda ini. Karena apa? Butuh beberapa kali dibetulkan oleh Insinyur Soekarno. Perbaikan ini diantaranya sahabat, dimana adanya lambang yang seperti jantung yang kemudian dirantai oleh rantai emas. Oleh Insinyur Soekarno, badan manusia burung Garuda ini diganti dengan badan burung beneran. Jadi bukan wujud manusia terus berkepala Garuda. Ditambah lagi oleh Insinyur Soekarno, di mana cengkeraman kaki burung Garuda ini yang tadinya di belakang pita itu diperbaiki oleh Insinyur Soekarno menjadi di depan pita tersebut, dan ditambah tulisan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini melambangkan bahwasanya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung Garuda ini sebagai lambang negara kita itu perlu adanya tim juga. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang menggambarkan, akan tetapi ada tim khusus yang dipilih oleh Insinyur Soekarno. Tim lambang negara ini adalah Bapak Muhammad Zamin, Ki Hajar Dewantara, Bapak Muhammad Natsir, Raden Muhammad Purbocokro, terus ada lagi M.A. Pelapesi, dan dikoordinator oleh Sultan Hamid II Al-Qadri. Jelas ya sahabat ya, jadi lambang negara kita yang begitu gagahnya, lambang Garuda Pancasila ini buat oleh tim yang solid. Ini membuktikan bahwasanya negara kita ini tidak bisa hanya didirikan oleh satu suku saja, akan tetapi beberapa dari suku inilah Indonesia, inilah yang memerdekakan, yang menyatukan negara kita, dilambangkan dengan lambang burung Garuda. Jadi tidak langsung gambar jadi langsung disahkan, enggak. Perlu adanya perbaikan, perlu adanya diganti mana yang cocok, mana yang baik, dan semuanya dilakukan tim juga. Bahkan Insinyur Soekarno pun ikut andil dalam penggambaran burung Garuda tersebut sehingga menjadi lambang negara kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah inilah yang disebut dengan kesatuan dan persatuan. Membuat lambang negara saja perlu tim lambang negara. Bukan hanya 1-2 orang, akan tetapi beberapa orang yang memikirkannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bersama-sama mengukuhkan jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalisme kita, agar apa? Agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kata salah mohon maaf karena saya juga masih belajar,
Monggo panjenengan komen, like, share juga boleh, dan kita belajar bareng. Jika saya masih ada kesalahan, monggo dibetulkan, monggo dibenahi, di komen. Monggo kita bersama-sama mempelajari sejarah-sejarah lalu. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kata salah mohon maaf karena saya sebagai manusia memang penuh dengan khilaf. Sahabat yang dirahmati Allah, saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.